Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivo Prastio dari kelas 12 IPS. Di sini saya mau menjelaskan tugas PowerPoint dari Miss Ines ya. Nah, di sini saya mengambil poin dari kelompok 1 yang tentang media tentang G30 SPKI. Nah, judulnya di sini strategi nasional dalam menghadapi peristiwa G30 SPKI dan konflik-konflik internal lainnya. Nah, yang pertama nih, ada namanya kekejaman PKI semakin menjadi-jadi. Hal itu menimbulkan kemarahan rakyat. Dalam usaha mengatasi itu, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer di Surakarta dan sekitarnya. Panglima Jenderal Sudirman segera memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono agar mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak. Nah, pada tanggal 30 September 1948, seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musuh akhirnya ditembak mati dan Amir Saifuddin dihukum mati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di Jawa Tengah, di bawah pimpinan Amir Fattah dan Mahfud Abdul Rahman untuk mengatasi pemberontakan ini, pada bulan Januari 1950, pemerintah melakukan operasi kilat, gerakan benteng negara atau yang disebut dengan GBN. Nah, pemberontakan TNI juga terjadi di Kudus dan Magelang yang dilakukan oleh Batalion 426 pada bulan Desember 1951. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pemerintah melakukan operasi yang dinamakan Operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto Brigade Prabowo. Nah, yang ketiga ada pemberontakan di Aceh. Juga melakukan pemberontakan di Aceh yang dipimpin oleh Teuku Daud Bereh. Dalam menghadapi pemberontakan ini, semua pemerintah menggunakan kekuatan senjata. Selanjutnya atas prakarsa Kolonel M. Yasin pada tanggal 17-21 Desember 1962 diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang dapat dukungan masyarakat sehingga pemberontakan TNI dapat diatasi. Yang keempat, pemberontakan di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan juga timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar pada tanggal April 1950. Nah, pemerintah melakukan pendekatan kepada Kahar Muzakar dengan memberi pangkat Kolonel Letnan. Akan tetapi Kahar Muzakar kabur dan menteror masyarakat untuk menghadapi pemberontakan ini. Pada bulan 1956, Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati. Pemberontakan G30 SPKI melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan serta kondisi sosial politik yang penuh dengan gejolak sebelum melakukan pemberontakan. PKI melakukan berbagai cara agar menghadapi dapat dukungan yang luas, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, PKI menyatakan dirinya sebagai pejuang berbaikan nasib rakyat serta berjanji akan menaikkan gaji dan upah buruh tuh. Yang kedua, pada akhir tahun 1963 PKI melakukan aksi sepihak terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara. Nah, next ya. Selanjutnya ada tokoh-tokohnya nih, beberapa tokohnya. Nah, ini tokoh-tokohnya nih. Para pemimpin yang diculik dan dibunuh oleh kelompok G30 SPKI adalah yang pertama, Letnan Jenderal Ahmed Yani. Yang kedua, ada Mayor Jenderal R. Suprapto. Yang ketiga, ada Mayor Jenderal Haryono MT. Yang kelima ini Brigadir Jenderal Sutoyo Siswamiharjo. Yang keenam ada Letnan 1 Pierre Andreas Sandean. Peristiwa itu terjadi di Yogyakarta mengakibatkan gugurnya 2 orang perwira TNI AD, yakni Kolonel Katamsa Darmo Kusumo dan Letnan Kolonel Sugiono pada hari Jumat pagi tanggal 1 Oktober 1965. Gerakan 30 September telah menguasai 2 buah sarana komunikasi Vita, yakni Studio RRI Pusat di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, dan kantor PN. Selanjutnya nih ya, ada pada tanggal 1 Oktober 1965, operasi untuk merebut kembali RRI dan kantor telekomunikasi sekitar pukul 19.00 dalam sekitar waktu 20 menit. Operasi ini berhasil. Selanjutnya Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan lewat RRI yang isinya: A. Adanya usaha perebutan kekuasaan yang telah menanamkan dirinya gerakan 30 September. B. Telah diculiknya 6 tinggi Angkatan Darat. C. Presiden dan Menko Hankam Kasat dalam keadaan aman. Yang ketiga, dalam operasi pembersihan di Kampung Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober 1965 atas petunjuk seorang anggota polisi, Ajun Brigadir Polisi Sukitman, yang telah ditemukan oleh sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat. Mereka yang menjadi korban kebiadaban PKI tersebut mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan revolusi.
Ketika gerakan 30 September itu didukung lagi oleh masyarakat, akhirnya pendukung gerakan 30 September melarikan diri. Dengan demikian masyarakat mengetahui bahwa gerakan 30 September lah yang sebenarnya melakukan pengkhianatan terhadap negara ini. Nah, selesai. Nah, itu tentang pemberontakan G30 SPKI. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata. Semoga paham dengan apa yang disampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.